Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wulansari, NIM 2084202003. Dan saya Amanah Vanifika, NIM 2084202001. Dalam video ini kami akan menjelaskan dua penyelesaian soal program linear. Yang pertama yaitu memaksimumkan fungsi batasan kurang dari sama dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua, metode transportasi. Metode simplex adalah pemecahan dasar yang matematis dan dilakukan berulang-ulang hingga memperoleh hasil yang optimum. Lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Oke, di soal ini terdapat fungsi tujuannya yaitu Z, yaitu 20x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3. Kemudian juga terdapat fungsi kendalanya yaitu 5x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. Kemudian 3x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 40. Kemudian yang ketiga, 2x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 35. Ini kita disuruh untuk mencari nilai maksimal dari fungsi tujuan ini. Nah, perhatikan di sini, memaksimalkan fungsi tujuannya. Langsung ke langkah yang pertama. Yaitu fungsi tujuan ini atau Z ini disamadengankan dengan 0 seperti berikut. Berarti Z min 20x1 min 30x2 min 40x3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua, dari fungsi kendala ini tandanya diubah menjadi sama dengan. Nah, bedanya dengan yang fungsi tujuan yaitu setiap persamaan ditambah dengan variabel slack. Yang pertama yaitu 5x1 ditambah 6x2 ditambah, nah perhatikan S1 atau slack 1 karena ini persamaan yang pertama. Kemudian sama dengan 30. Kemudian yang kedua 3x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 ditambah S2 sama dengan 40. Yang ketiga 2x2 ditambah 3x3 ditambah S3 sama dengan 35. Nah, setelah selesai langkah yang kedua, kemudian lanjut langkah yang ketiga yaitu membuat tabel simplex. Nah, berikut ini adalah tabel simplex. Nah, cara yang pertama kita harus memasukkan ke dalam tabel dari fungsi Z-nya ini. Nah, perhatikan yang ini dulu, fungsi Z atau fungsi tujuan. Nah, fungsi Z di sini pada fungsi tujuan itu ada 1. Nah, yang X1 ada berapa? Min 20. Yang X2 ada min 30. X3 ada min 40. Dan yang S nggak ada, berarti 0 atau seleknya 0. NK-nya berapa? NK itu adalah nilai kanan. Nilai kanannya berapa? 0. Nah, kemudian lanjut untuk yang variabel S1. Variabel S1 itu terdapat di fungsi kendala yang pertama. Z-nya ada berapa? Variabel Z yang terdapat pada fungsi kendala yang pertama kan nggak ada, berarti kan di sini 0. X1-nya berapa? 5. X2-nya 6. X3-nya nggak ada, berarti 0. S1-nya 1. S2 dan S3-nya tidak ada. Dan nilai kanannya adalah 30. Kemudian yang selanjutnya yang persamaan kedua, variabel Z nya nggak ada, berarti 0.
X1 nya 3, X2 nya 4, X3 nya 5. Select 1 nya nggak ada, berarti 0. Adanya select 2, berarti di sini 1. Select 3 nggak ada, berarti 0. Dan nilai kanannya 40. Kemudian yang ketiga, variabel Z nya nggak ada, langsung ke X1 nya nggak ada, karena di sini langsung X2 dan X3. Nah, di sini X3. Selain satunya nggak ada, selain 3-nya 1. Kemudian nilai kanannya 35. Nah, langkah yang keempat yaitu mencari kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Yaitu kolom yang berisi atau yang terdapat nilai terbesar dan bernilai negatif. Nah, di sini terdapat di kolom X3, yaitu yang bernilai min 40. Nah, X3 ini menjadi kolom kunci. Jadi kolom kuncinya yaitu X3. Nah, selanjutnya kita akan mencari langkah yang ke-5. Mencari nilai indeks. Nilai indeks. Caranya gimana? Caranya yaitu nilai pada nilai kanan ini dibagi kolom kunci. Dibagi kolom kunci. Nah, yang pertama yaitu 0 dibagi min 40, berarti 0. 30 dibagi 0, 0. 40 dibagi 5, 8. 35 dibagi 3 yaitu 11,67. Langkah yang keenam yaitu mencari baris kunci. Bagaimana caranya? Nah, baris kunci itu yang memiliki nilai indeks terkecil kecuali 0. Nah, di sini terdapat 8 dan 11. Berarti kan otomatis yang 8 adalah nilai yang terkecil. Berarti nah, S2 ini adalah baris kunci. Kita kasih tanda seperti ini. Sudah. Langkah yang ke-7, menentukan angka kunci. Apa itu angka kunci? Angka kunci adalah pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Berapa di sini? Di sini adalah 5. Nah, selanjutnya langkah yang ke-8, membuat tabel baru. Nah, di sini sudah terdapat tabel simplex yang baru. Nah, di sini bukan lagi S2 atau select 2, diganti dengan X3. Kenapa X3? Karena X3 itu adalah yang terdapat kolom kunci. Nah, selanjutnya semua nilai yang berada di baris kunci dibagi dengan angka kunci. Berapa angka kuncinya? Yaitu 5 tadi, sudah diketahui 5. Berarti di sini 0, 3 per 5, kemudian 4 per 5. 5 dibagi 5, 1. 0 dibagi 5, 0. 1 per 5, 0.
20 dibagi 5, 8. Oke. Nah, tahap selanjutnya, perhatikan di kolom kunci. Nilai yang berada di kolom kunci selain yang terdapat di tempat angka kunci harus bernilai 0. Berarti di sini harus 0. Nah, di sini harus 0. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, pertama di sini, nah di sini kan nilainya terdapat min 40. Biar bernilai 0, berarti min 40 ditambah dengan 40 sama dengan 0. Nah, semua nilai yang berada di Z harus ditambah dengan 40. Misalnya di sini min 20 ditambah 40 dan harus dikali dengan nilai baris yang baru, yaitu 3/5. Di sini berarti, nah perhitungannya itu yang perkalian dulu. Min 20 ditambah set ini 8 dikali 3, 24. Berarti 4. Nah, 4-nya itu dimasukkan di sini, 4. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang ini X2, yaitu min 30 ditambah 40 dikali dengan 4/5 garis biji. Kemudian min 30 8 32 dikurangkan 2, semuanya di sini. Nah, karena nilai di S1 di kolom kuncinya ini sudah bernilai 0, maka di kolom di tabel barunya kita hanya menuliskan kembali 05 6 0 1. Nah, selanjutnya yang di baris S3. S3 ini terdapat 3. Berarti biar hasilnya 0 harus dikurangi 3. Kurangi 3. Nah, selanjutnya yang ini, yang nilai X1 0 dikurangi 3 dikali 3/5. Perkaliannya dulu yang dikerjakan. 0 dikurangi 9/5 sama dengan min 9/5. Dituliskan di sini. Jadi untuk baris yang ketiga ini operasinya sama, yaitu dikurangi 3 kemudian dikali dengan baris yang ini. Kita tuliskan, yaitu min 10 0 0 min 3/5 min 3 11. Nah, kesimpulannya, karena baris Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka sudah diperoleh nilai maksimumnya. Maksimum Z bernilai 320 dengan X3-nya bernilai 8. Nah, inilah contoh penyelesaian soal memaksimumkan batas kurang dari sama dengan metode simplex. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba. Pembahasan yang selanjutnya adalah metode transportasi. Apa itu metode transportasi? Metode ini digunakan untuk mencari biaya termurah untuk mendistribusikan barang ataupun produk. Nah, metode ini ada 2 langkah. Yang pertama adalah langkah awal dan yang kedua adalah langkah mencari nilai optimal. Nah, 2 langkah tadi terdiri dari 5 metode. Yang pertama adalah NWC atau kepanjangan dari North West Corner. Dan yang kedua adalah LC West Coast. Yang ketiga farm. Yang keempat ada
Yang keempat ada stepping stone. Yang kelima ada metode Moody. Yang disebut sebagai langkah awal adalah dua langkah ini, dan untuk mencari nilai optimalnya ada di 3 metode ini. Nah, kali ini di video ini saya hanya membahas 3 metode, yaitu langkah awal ada MWC, LC, dan juga untuk mencari nilai optimumnya kita akan menggunakan metode FAM. Untuk lebih mudah, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal dari MWC. Nah, di sini adalah sumbernya, sumber dari transportasinya itu dari mana misalnya. Nah, ini tujuannya adalah tujuan yang akan dituju oleh transportasi. Nah, untuk yang di sini adalah biaya yang dibutuhkan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengerjakannya? Nah, di sini sudah ada northwest corner. North ini artinya adalah utara dan west itu adalah barat. Kalau digambarkan di dalam kompas itu seperti ini. Nah, berarti artinya metode ini dikerjakan dari pojok kiri atas. Jadi yang di sini dulu. Nah, diketahui di sini biayanya ada 15. Nah, di sini total maksimalnya adalah 60. Yang di sana ada 100. Maka otomatis kita isi di sini langsung ke maksimalnya ada 60. Kalau dijumlahkan kan berarti sudah habis, maka di sini kita silang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang kolom kedua ini di sini maksimalnya adalah 100 dan di bawahnya ada 120. Berhubung di sini sudah ada 60, berarti sisanya berapa untuk menuju 100? Ada 40. Nah, maka di sini sudah habis. Karena 60 ditambah 40 ini sudah 100. Nah, selanjutnya untuk yang ini. Di sini nilai maksimalnya berapa? 70. Di sini ada 120, maka kita langsung ambil nilai totalnya 70. Di sini disilang karena sudah habis. Yang selanjutnya ada di sini sudah ada 40, 70 dan juga sisanya ada berapa? Kalau kita ambil ini 120 dikurangi 70 dikurangi 40 berarti sisa 10. Seperti itu. Kalau ditotalkan hasilnya 120. Di sini nggak disilang karena kenapa? Di sini permintaannya maksimal adalah 60. Maka yang sudah terpakai 10, yang belum terpakai adalah 50. Seperti itu untuk pengisian tabel di metode MWC. Kalau sudah seperti ini, tabelnya sudah terpenuhi, maka kita akan menghitung biaya yang dibutuhkan. Ini caranya gimana? Nilai yang sudah dihasilkan tadi dikali dengan biaya yang ada di ini, kurung-kurung kecil ini. Nah, jadinya berapa? 60 dikali 15, 40 dikali 8, 70 dikali 25, 10 dikali 5, 50 dikali 10. Ini nanti hasilnya dijumlahkan. Hasilnya adalah 3.520. Ini apakah sudah optimum? Kita belum bisa mengetahuinya. Makanya ini disebut dengan langkah awal. Karena kita masih bisa untuk menggunakan langkah yang selanjutnya yaitu metode LC, less cost. Nanti akan dicari di mana biaya yang paling murah. Kita lanjutkan ke metode LC agar kita mengetahui mana yang lebih murah. Kita lanjutkan ke cara pengerjaan menggunakan metode yang LC. Tabelnya kita menggunakan yang sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Ketentuannya untuk pengisian LC ini kita mencari nilai biaya yang paling rendah dulu. Dari 5, 7, 8 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk setelah itu maupun dari kanan maupun dari atas bawah itu tidak berpengaruh. Jadi teman-teman bebas untuk mengisikan tabelnya terlebih dahulu yang mana. Nah, di sini nilai biaya yang terkecil adalah 5. Nah, permintaannya itu ada berapa nilainya? 120, tapi maksimalnya di sini hanya 60, diberikan 60, maka ditulis 60. Di sini sudah habis, kita silang. Nah, selanjutnya yang nilainya kecil ada 7. 7 di sini hanya 50 saja.
Oke, kita silang di sini. Ada 8 ini permintaannya ada berapa? 120. Nah, maksimalnya ada 100, maka sudah digunakan 50 hingga berapa? 50. Sudah habis, di sini kita silang. Nah, selanjutnya ada 10. Maksimalnya ada berapa? 70. Tapi di sini hanya 60. Berarti kita tulis 60. Oke. Sisanya ini masih berapa? Kalau 60 sudah ditulis, di sini ada 70, berarti tinggal 10. Tabelnya sudah terisi semua. Yang selanjutnya kita menghitung biaya. Seluruhnya ini ada 50 dikali 8, 50 dikali 7 hingga 60 dikali 5. Nah, hasilnya di sini adalah 1.900. Nah, ini lebih kecil daripada yang dengan metode NWC. Nah, untuk langkah awalnya kita sudah memperoleh nilai 3.520 dan 1.900. Kita lanjutkan ke langkah untuk mencari nilai optimalnya. Belum tentu dua nilai itu adalah nilai yang terendah. Maka kita gunakan metode FAM untuk mengetahui nilai yang paling termurah. Seperti itu. Nah, untuk FAM sendiri bagaimana mengisi kolomnya? Jadi gini, kita harus menentukan dua nilai di baris, per barisnya dua nilai yang terendah. Nah, di sini ada berapa? 7 dan 8. Nah, selisihnya berapa? Ditulis di sini. Saya garis ya, seperti ini. Selisihnya 7 dan 8 itu berapa? 1. Nah, untuk dua nilai terendah di sini ada berapa? 10 dan 15. Selisihnya ada 5. Kemudian yang ini ada 5 dan 10, memiliki selisih 5. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk yang di sini. Per kolomnya. Kita juga harus mencari selisihnya untuk dua nilai terkecil. Nah, seperti ini. Di sini ada berapa? 14 dan 10, memiliki selisih 4. Selanjutnya ada 5 dan 8, memiliki selisih 3. Dan ini ada 7 dan 10 yang memiliki selisih 3. Setelah sudah diketahui selisih-selisihnya seperti ini, kita mengambil selisih yang paling besar. Ada berapa? 5. 5-nya ada 2, berarti kita harus memilih salah satu. Nah, di sini kita lihat ke samping seperti ini garisnya. Yang antara dua ini, kan ini tadi selisih terbesar. Mana yang memiliki biaya terkecil? Ada di 5. Berarti 5 yang ini menjadi selisih terbesar yang akan digunakan. Seperti itu. Nah, karena sudah ditemukan selisih terbesar, yang dikerjakan dulu di sini di baris yang memiliki selisih terbesar, yaitu ada angka yang terkecil, biaya terkecilnya 50. Kita kerjakan 5 ya. Biaya terkecilnya 5. Kita kerjakan dulu. Di sini permintaannya ada 120, tapi maksimalnya hanya 60. Maka kita isi dengan 60. Kanan kirinya sudah habis. Karena sudah 60. Oke. Nah, langkah selanjutnya sama, kita harus menghitung selisih lagi, seperti itu. Selisih lagi, kecuali kolom dan baris yang sudah ada isinya seperti ini nanti tidak jadi pertimbangan biaya terkecilnya. Jadi seperti ini. Misalnya yang baris ini, yang terkecil berapa? 7 dan 8, selisihnya ada berapa? 1. Nah, ini ada 10 dan 5, selisihnya juga sama seperti tadi, 5. Nah, untuk yang ini sudah dikerjakan, maka di sini kita strip seperti ini. Oke. Untuk yang kolom A, ini yang terkecil ada berapa? Oh, ini tinggal 2. Berarti selisihnya ada 5. 8 dan 25. Itu selisihnya ada 17. Dan yang ini selisihnya adalah 8. Oke, seperti tadi, maka kita akan mencari selisih terbesar dari 1, 5, 5 lagi, 17, 8. Yang paling terbesar adalah 17 di sini, oke? Nah, karena 17 di kolom ini, maka kita cari mana yang nilai biayanya terkecil, ada 8. Kita isi yang 8 dulu. Di sini batasnya ada berapa? 120. Tapi di sini ada 100. Oke. Berarti kita isi dengan 100
120 dikurangi 60 adalah 60. Isi. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita lakukan lagi mencari selisih 2 terkecil dan juga menentukan selisih terbesarnya, dan kita baru mengisi kolom dan tabelnya. Ini adalah selisih yang diperoleh selanjutnya, sudah selisih ketiga. Di sini ada 4 angka ya, 8, 5, 5, dan 8. Yang terbesar berapa selisihnya berarti? 8 ini. Oke, ada 2. Mana yang kita gunakan? Sudah pasti 7. Kan sudah jadi pertemuannya, jadi mudah untuk mencarinya. Di sini ada 100 yang dibutuhkan tapi sudah terpakai 60 ya. Berarti kita isi 40. Di sini sudah silang. Nah, ini sudah tinggal 2 kolom ya. Di sini permintaannya ada berapa? Nilainya 70 tapi di sini hanya maksimal 60. Kita tulis di sini 60. Nah, 70 dikurangi 60 kan berarti masih 10. Kita isikan di sini. Nah, ini untuk tabel yang metode FAM-nya. Sudah selesai, kita lanjut menghitung biayanya. Nah, ini biayanya yaitu kita dapat 60 dikali 8 sampai 60 dikali 5. Diperoleh hasil 1810. Ini kita tulis di sini 1810. Lebih optimal daripada yang awal, yaitu kita sudah menemukan biaya termurah yang akan digunakan. Seperti itu. Sekian video dari kami. Kelebihan hanya milik Allah, Dan kekurangan adalah milik kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.